Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @walensky10. Kisah yang berjudul Di Antara Dua Dunia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya di lokasi proyek kembali terlihat Pak Jamal yang berdiri mengawasi para pekerja, didampingi oleh Mbak Giri yang terus berada di dekatnya. Mungkin terlihat sebagai kombinasi yang tidak lazim. Seorang tangan kanan bos besar mengawasi pembangunan sebuah jembatan bersama seorang paranormal, bukan dengan seorang tenaga ahli maupun insinyur. Tapi aku mengerti. Setelah apa yang mereka perbuat kemarin, sepertinya mereka ingin memastikan kalau ritual mereka itu membuahkan hasil dan berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa adanya lagi gangguan. Namun mendadak terdengar bunyi gemuruh menggema seantero lokasi proyek. Tiang pancang yang baru kemarin berdiri tiba-tiba saja runtuh. Seketika suasana menjadi riuh. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri di antara debu yang berterbangan menutupi pandangan. Namun di tengah kacaunya situasi, mataku seperti menangkap sosok raksasa berkepala kerbau berdiri dekat tiang yang rubuh, menjejak-jejakan kakinya ke tanah sambil mendengus, lalu menghilang. Setelah beberapa saat kekacauan pun mereda, situasi akhirnya mulai terkendali. Terlihat sejumlah pekerja yang terluka segera mendapatkan pertolongan dan untungnya tidak ada korban jiwa. Pak Jamal langsung sibuk berbicara dengan seseorang melalui ponselnya sambil melangkah mondar-mandir. Wajahnya terlihat tegang. Setelah selesai, pria itu langsung berbincang serius dengan Mbak Giri yang seperti sedang menjelaskan sesuatu. Hingga Pak Jamal cuma bisa manggut-manggut. Selanjutnya Pak Jamal mengumpulkan semua mandor proyek, termasuk Pak Maman. Sebentar saja, mereka semua nampak terlibat pembicaraan yang serius. Cukup lama mereka seperti itu, sebelum akhirnya mereka membubarkan diri. Pak Jamal berikut orang-orangnya, bergegas pergi diikuti oleh Mbak Giri yang ikut melangkah dengan tergesa-gesa. "Ada apa, Pak?" tanyaku penasaran pada Pak Maman. "Proyek sementara dihentikan lagi. Dan kita semua dilarang untuk ada di area proyek untuk beberapa hari ke depan. Ini perintah langsung dari Pak Syam," jelas Pak Maman. "Oh begitu," sautku singkat. "Tapi ada satu hal yang bikin saya kesal," ujar Pak Maman lagi. "Kesal kenapa, Pak?" "Masa kita semua dilarang ada di lokasi proyek kecuali Mbak Giri? Memangnya dia siapa? Apa urusannya? Mau bikin ritual orang kesurupan lagi?" jawab Pak Maman ketus. "Masa sih, Pak?" sanggaku saking terkejutnya. "Iya, tadi Pak Jamal bilang begitu. Aneh kan? Yang kerja disuruh minggir, malah dukun yang boleh mendekat. Makin gak beres saja." Batinku langsung menduga-duga. Apa maksudnya? Pak Maman benar, ini pasti ada yang tidak beres. Aku tahu Pak Jamal dan Mbak Giri kecewa karena ritual mereka kemarin seolah-olah sia-sia. Tapi aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Hatiku jadi terusik karena dari gelagatnya firasatku mengatakan bakal ada satu hal besar yang akan terjadi. Menjelang sore kucukupkan kerjaku untuk hari ini dan segera kembali ke tempat kos. Tapi sebelumnya aku sempatkan diri mampir di warung kopi yang letaknya tidak jauh dari tempat kos. Tidak kusangka kopi buatan ibu warung ini ternyata begitu nikmat. Suasana sore di tempat ini pun ikut mendukung niatku yang memang ingin sejenak melepas penat. "Maaf mas bukan orang sini ya? Saya baru lihat," tanya ibu warung yang rupanya memperhatikanku sejak tadi. Iya Bu, saya kerja di proyek jembatan sana. Sementara ini tinggal di tempat kos Bu Ros," balasku sambil melempar senyum. "Tempat Bu Ros? Wah pasti mas ini nyalinya gede banget ya," saut sang ibu lagi. Aku terkejut dengan ucapan itu dan segera membalasnya, meminta penjelasan. "Maaf Bu, maksudnya gimana ya?" "Loh, mas gak tahu ya?
Tempat itu kan angker, nggak ada yang betah tinggal di situ. Tadinya memang banyak mahasiswa yang kos di situ, tapi semuanya minggat karena nggak tahan sama gangguannya. Ucap sang ibu dengan mimik wajah serius. Loh, bukannya masih ada mahasiswa yang kos di situ? Kata Bu Ros, mereka sedang mudik liburan semester. Tanyaku lagi. Yalah, memang tadinya masih ada beberapa yang nekat kos di situ. Soalnya harganya memang murah. Tapi sekarang semuanya sudah pindah. Sudah beberapa bulan ini tempat itu kosong. Maaf ya mas, saya bukannya mau nakut-nakutin, sekedar mengingatkan saja. Saya juga belum lama jualan di sini. Tadinya para mahasiswa itu sering nongkrong di sini. Mereka sering cerita kalau ada hantu yang mengganggu mereka. Jelas sang ibu lagi. Oh begitu. Ya sudah bu, saya pamit dulu. Makasih ya ceritanya. Sautku sambil berdiri lalu pergi. Kembali ke tempat kos, ternyata Bu Ros sudah menantikan kepulanganku sejak tadi. Rupanya dia sengaja membuatkan nasi goreng pete kesukaanku. Luar biasa ibu yang satu itu. Di meja makan kembali dia mengajakku berbincang-bincang. Aku sengaja memanfaatkan situasi untuk bertanya lebih lanjut tentang kebenaran cerita dari ibu warung tadi. Maaf bu, saya harap ibu jangan marah. Saya cuma mau tanya, apa benar ada orang lain yang kos di sini selain saya? Tapi di luar dugaan, alih-alih menjawab, Bu Ros malah langsung menangis. Membuatku jadi merasa bersalah karena telah lancang bertanya seperti itu. Enggak mas, enggak ada yang kos di sini selain Mas Katon. Maaf kalau saya sudah bohong. Tapi semua itu terpaksa saya lakukan supaya Mas Katon gak pindah ke tempat lain. Jelas Bu Ros sambil sesegukan. Ya ampun bu, memangnya kenapa sampai harus bohong segala? Tempat ini sudah berbulan-bulan kosong mas. Para penghuni ketakutan karena selalu diganggu makhluk halus. Selama tempat ini kosong, saya jadi tidak ada pemasukan. Saya bingung mas harus bagaimana lagi. Makanya waktu Mas Katon mau kos di sini, saya senang banget. Mendengar penuturannya, hatiku seketika menjadi iba. Dia hanyalah orang yang berusaha mempertahankan mata pencahariannya, membuatku jadi tergerak untuk membantunya. Ibu tahu asal-usul sejarah rumah ini? Tanyaku serius padanya. Cuma sedikit mas, saya membeli rumah ini dengan harga murah. Pemilik sebelumnya menjualnya dengan tergesa-gesa, bahkan mereka langsung setuju pada saat saya mengajukan tawaran pertama. Ibu kenal dengan mereka? Nggak kenal mas, saya membeli rumah ini melalui perantara. Tapi setelah saya membelinya, saya baru tahu kalau ternyata rumah ini berhantu. Saya pun sering diganggu, tapi mau bagaimana lagi? Rumah ini harta berharga milik saya satu-satunya. Baiklah bu, ibu tenang saja. Saya nggak akan pindah kok. Saya akan tetap di sini sampai masa sewanya selesai. Dan kalau diizinkan, saya mau coba bantu ibu. Mari berharap semoga saja Allah menunjukkan jalannya. Ah, yang bener mas. Ya Allah, makasih banyak mas. Saya senang banget dengernya. Sautnya kegirangan dengan mata yang berbinar-binar. Ada rasa nyaman dalam hati melihat wajah Bu Ros yang gembira. Rasa yang menjalar dalam dada setiap kali bisa membantu orang lain. Kini di dalam kamarku sejenak aku coba untuk berkhidmat. Sebagai langkah awal guna melakukan sesuatu yang sebenarnya amat beresiko dan jarang sekali kulakukan bila tidak terpaksa. Karena dari pengalamanku yang terdahulu, proses ini akan sangat menguras energi dan tenaga. Bahkan diriku pernah sakit hingga berhari-hari setelah melakukannya. Aku ingin menelusuri jejak dari sang gadis gaib atau si lelaki misterius, mencoba menjalin rasa dengan mereka, dan berusaha mendalami apa sebabnya mereka gentayangan di rumah ini. Tapi aneh, justru di saat aku ingin menjumpainya, mereka malah tidak muncul. Yang ada malah beberapa makhluk receh seperti pocong, kuntilanak, dan sejumlah arwah gentayangan lainnya yang coba datang mendekat dan langsung kuusir jauh-jauh. Namun akhirnya salah satu dari mereka muncul juga. Sang gadis gaib tiba-tiba saja sudah berdiri di sudut sana dengan wajah yang pucat menatap tajam ke arahku. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apa yang menyebabkan kematianmu tidak sempurna? Gadis itu tidak menjawab. Memang seperti itu. Mereka para makhluk astral tidak pernah berkomunikasi layaknya manusia. Terkadang mereka memiliki caranya tersendiri
dan itulah yang kini sedang aku cari tahu. Tapi mendadak dia menyodorkan tangannya seolah ingin mengajakku pergi. Sesaat aku ragu, tapi akhirnya dengan hati-hati ku sambut uluran tangannya dan tiba-tiba saja, blak! Aku seperti dibawa masuk ke alam lain, dimensi waktu yang berbeda. Di situ aku melihat si lelaki misterius sedang mengintip ke dalam kamar melalui lubang kecil, di mana sang gadis gaib sedang tidur di atas ranjang. Layaknya menonton sebuah adegan film, situasi berpindah di mana sang lelaki yang sepertinya hendak menggagahi sang gadis malah jadi panik saat sang gadis melawan. Lalu akhirnya lelaki itu mencekik sang gadis hingga tewas mengenaskan dengan mata mendelik dan lidah yang terjulur. Diriku yang seolah ada di tempat dan waktu yang sama sampai bergidik ngeri. Bahkan aku bisa ikut merasakan betapa kuatnya cengkraman lelaki itu di leherku. Dan tiba-tiba saja aku dibawa berpindah ke suatu tempat di tepian sungai dengan banyaknya pohon bambu yang tumbuh liar disertai semak belukar. Gadis gaib itu berdiri di sana sambil menangis meratap pilu. Lalu dia menoleh ke arahku dengan wajah yang memelas. Setelah semuanya usai, tiba-tiba saja aku telah kembali berada di dalam kamar. Gadis gaib itu masih berdiri di sana, namun kini dengan tatapan matanya yang redup dan mengibah. Tapi tidak lama gadis gaib itu mendadak pergi menghilang, menyisakan diriku yang langsung terkulai lemas dengan keringat yang membasahi sekujur tubuh. Seluruh persendianku terasa ngilu, tapi aku yakin diriku akan baik-baik saja. Karena aku pernah mengalami situasi yang lebih berat daripada ini sebelumnya. Segera aku tarik nafas dalam-dalam. Setelah diriku merasa lebih baik, segera aku rebahkan diri demi memulihkan tenaga yang habis terkuras. Hingga akhirnya aku pun perlahan tertidur. Keesokan harinya aku sengaja memanfaatkan waktu liburku untuk ngobrol dengan Bu Ros. Coba mencari tahu lebih dalam lagi perihal misteri rumahnya ini, demi merangkai teka-teki yang baru setengahnya saja bisa terungkap. Maaf Bu, apa Ibu sudah pernah coba cari informasi dari tetangga sekitar sini? Mungkin mereka tahu. Sudah Mas, saya sudah pernah coba tanya-tanya, tapi rata-rata dari mereka menjawab tidak tahu dan seperti enggan untuk membicarakannya. Ya, saya nggak bisa maksa, jawab Bu Ros. Keterangan Bu Ros tadi malah makin membuatku penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena dari penglihatanku semalam, aku cuma diberi gambaran tentang peristiwa tragis yang menimpa gadis itu. Tapi aku tidak tahu siapa dia dan siapa lelaki yang coba memperkosa dan mencekiknya. Semuanya masih abu-abu. Bu Ros yang rupanya juga amat penasaran akhirnya langsung setuju ketika aku mengajaknya untuk mengunjungi salah satu sesepuh wilayah itu demi mendapatkan sedikit petunjuk. Dan akhirnya kini kami telah berada di hadapan Pak Jayusman, sang sesepuh sekaligus ketua RW di lingkungan itu. Awalnya lelaki tua itu nampak ragu untuk menjawab ketika kami bertanya tentang sejarah dan misteri pemilik rumah itu sebelum Bu Ros. Namun setelah didesak, akhirnya dia mau bercerita panjang lebar tentang asal-usul sang pemilik rumah terdahulu dan juga tentang apa yang sesungguhnya terjadi di rumah itu. 15 tahun yang lalu rumah itu milik keluarga Pak Sasongko. Dia masih kerabat dekat dengan saya. Rumah itu memang sudah jadi tempat kos sejak dulu. Penghuninya rata-rata mahasiswa, tapi ada juga yang pekerja. Pak Sasongko punya anak sematawayang namanya Dimas. Dia adalah putra tumbuhan harapan keluarga, pemuda yang cerdas dan selalu membanggakan orang tuanya. Tapi entah mengapa, pada suatu ketika Dimas mulai bertingkah aneh. Dia tiba-tiba saja jadi sering menjerit-jerit ketakutan di dalam kamarnya sambil menyebut-nyebut nama Diana. Entah apa penyebabnya, kami tidak tahu. Kian hari kondisi Dimas kian memprihatinkan. Dia sudah seperti orang yang tidak waras. Sehari-hari dirinya hanya meringkuk ketakutan di dalam kamar. Pak Sasongko dan istrinya amat khawatir. Mereka sudah coba membawa Dimas untuk berobat, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa tragis itu. Suatu malam Dimas ditemukan tewas bunuh diri dengan memotong nadi lengannya sendiri di dalam kamarnya. Astaga, bunuh diri? Ya Allah. Lalu selanjutnya apa yang terjadi Pak? Ucap Bu Ros kaget bukan kepalang. Tentu saja peristiwa itu langsung menggegerkan lingkungan sekitar sini. Pak Sasongko dan istrinya amat terpukul dengan kejadian itu. Sejak saat itu keluarga Pak Sasongko menarik diri dari pergaulan.
Bahkan istrinya sampai sakit akibat tidak kuat menanggung beban mental karena selalu teringat akan peristiwa tragis yang menimpa anak kesayangannya itu. Akhirnya demi menghilangkan trauma kenangan buruk, Pak Sasongko memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah keluar kota. Tapi setahun kemudian, istri Pak Sasongko wafat akibat sakit yang berkepanjangan. Pak Sasongko yang kesepian akhirnya jadi sakit-sakitan, kemudian wafat menyusul istrinya 3 tahun setelahnya. Rumah itu sempat beberapa kali berganti pemilik, kalau tidak salah sekitar 3 kali, hingga akhirnya pemilik terakhir menjualnya kepada Bu Ros. Maaf Bu Ros, selama ini kisah ini memang sengaja saya tutup-tutupi. Saya juga minta seluruh warga sini untuk tutup mulut, dan mereka pun tidak keberatan. Karena semasa hidupnya, Pak Sasongko dan istrinya dikenal sebagai orang yang murah hati dan sering membantu tetangga sekitarnya. Semua itu saya lakukan demi menjaga nama baik dari keluarga Pak Sasongko yang masih kerabat saya. Maafkan saya Bu, ucap Pak Jayusman menutup kisah panjangnya. Maaf Pak, tadi Bapak bilang kalau Dimas sering menyebut-nyebut nama Diana. Diana itu siapa Pak? Tanyaku penasaran. Saya kurang jelas, memang dulu ada salah satu penghuni kos yang bernama Diana, seorang gadis perantau asal Sumatera yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di kota ini. Dia itu anak yatim piatu. Tanpa sanak saudara, dia anak yang baik dan sopan, cantik lagi. Tapi Diana tiba-tiba saja pergi menghilang entah kemana. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Bahkan waktu itu, semua barang-barangnya dia tinggalkan begitu saja, tanpa ada satupun yang dia bawa. Ya ampun, jangan-jangan. Aku terkejut mendengar penuturan kisah dari Pak Jayusman barusan. Kepingan-kepingan misteri itu satu persatu mulai terangkai dengan jelas. Memangnya kenapa Nak Katon? Tanya Pak Jayusman heran campur penasaran. Akhirnya demi menjawab rasa penasarannya, aku ceritakan tentang siapa diriku dan juga tentang penglihatanku semalam. Pak Jayusman dan Bu Ros langsung terkejut begitu mendengar semua kisah yang baru saja aku ceritakan. Astaga, apa benar itu Nak Katon? Tanya Pak Jayusman masih tidak percaya. Maaf Pak, memang terdengar tidak masuk akal, tapi itulah yang saya lihat semalam. Sepertinya Diana telah dibunuh oleh Dimas, lalu jenazahnya diam-diam dikubur di satu tempat tersembunyi. Setelah itu sepertinya Dimas jadi ketakutan akibat terus diganggu arwah Diana. Tapi kita harus memastikan dulu kebenarannya. Astaga, tapi memang betul ada lokasi dekat sini seperti yang Nak Katon sebutkan tadi. Tapi apa iya Dimas sudah bertindak sekeji dan senekat itu? Ucap Pak Jayusman menduga-duga. Begini saja Pak, lebih baik kita segera periksa ke sana untuk membuktikan semuanya, agar kita tidak hanya sekedar menebak-nebak. Balasku memberi saran. Pak Jayusman pun setuju dengan saranku. Dia yang kini jadi ikut penasaran, membawa diriku dan juga Bu Ros ke lokasi seperti yang telah aku sebutkan tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Sebuah tepian sungai yang banyak ditumbuhi pohon bambu liar dan semak belukar. Letaknya ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Bu Ros. Tapi di situ aku merasakan getaran yang tidak biasa. Aku maklum, tempat yang jarang didatangi orang seperti ini memang jadi tempat yang nyaman bagi para makhluk halus untuk bersarang. Dan dugaanku pun tidak meleset. Kulihat ada beberapa makhluk menyeramkan dengan berbagai bentuk dan rupa bertebaran di sekitar area ini. Ada ular besar berkepala manusia, sosok tubuh tanpa kepala, dan juga sosok nenek yang menyeramkan yang duduk dengan kaki berayun di salah satu dahan pohon besar. Dan di situ juga aku melihat Diana. Dia berdiri mematung di bawah sekumpulan pohon bambu yang besar dan rindang. Aku pun segera mendekat ke sana diikuti Pak Jayusman dan Bu Ros yang jadi bingung melihat tingkahku yang tidak biasa. Langkah kami terhenti di depan sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Sesaat aku melirik ke arah Pak Jayusman dan Bu Ros. Wajah mereka kini terlihat tegang. Lalu dengan peralatan seadanya, aku dan Pak Jayusman segera membongkar gundukan tanah itu dengan hati-hati. Dan tidak lama kemudian, kami terkejut begitu melihat tulang belulang manusia yang terkubur di dalamnya. Jasad Diana. Astagfirullahaladzim. Diana, betapa malangnya nasib gadis itu. Jelas saja arwahnya begitu marah, kehidupannya telah direnggut secara paksa.
Jangankan untuk mendapatkan kiriman doa-doa, bahkan jenazahnya pun terkubur sembarangan dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya tulang belulang itu segera kami evakuasi dari tempat itu, dan Pak Jayusman langsung mengurus dan memakamkannya kembali dengan layak tanpa mengundang banyak perhatian. Pak Jayusman yang masih syok dengan semua temuan itu sengaja memintaku dan juga Bu Ros untuk tutup mulut agar tidak memperpanjang masalah. Aku pun tidak keberatan, lagi pula jasad Diana sudah ditemukan dan Dimas, sang pelaku, juga telah menuai karma dari perbuatannya. Akhirnya mengikuti saranku, Bu Ros mengadakan pengajian selama 7 malam berturut-turut, mengundang warga sekitar untuk mengirimkan doa-doa tulus bagi Diana agar arwah sang gadis bisa tenang di alam sana. Namun tepat di malam yang ketujuh, tiba-tiba ponselku bergetar berkali-kali, membuatku yang sedang khusyuk ikut mengaji jadi merasa sedikit terganggu. Sejenak aku periksa ponselku dan sempat heran melihat nama Pak Maman yang muncul pada layar. "Halo, ada apa Pak?" jawabku setelah sebelumnya menyingkir keluar agar tidak mengganggu jemaah pengajian yang lain. "Ton, gawat Ton, cepat kemari ke proyek. Ini ada yang mencurigakan," sahut Pak Maman di seberang sana dengan suara yang berbisik-bisik. "Mencurigakan? Maksudnya gimana Pak?" balasku penasaran. "Aduh, nanti saja saya jelaskan. Takut gak keburu. Pokoknya kamu cepat kesini ya. Deket Bedeng Kuli, saya tunggu," sahut Pak Maman langsung memutuskan sambungan telepon. Perasaanku jadi tidak enak. Dari gelagatnya, sepertinya Pak Maman mengetahui sesuatu yang amat penting hingga dia berbicara seperti itu. Kami telah lama bersahabat. Pak Maman bukan tipe orang yang suka mengada-ngada, membuatku makin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Akhirnya setelah sempat mohon pamit pada Bu Ros, aku segera meluncur ke lokasi proyek. Sesampainya di sana, aku temui Pak Maman yang nampak sedang membungkuk, mengendap-endap di samping Bedeng Kuli. "Ada apa Pak?" ucapku berbisik. "Sini Ton, kamu harus lihat ini," sahut Pak Maman memintaku untuk mendekat. Aku ikut berjongkok di samping Pak Maman yang langsung menunjuk ke satu arah. Astaga, di sana ada 2 bocah kecil duduk di tanah dengan tangan terikat ke belakang. Kepala mereka ditutupi kain hitam, meronta-ronta berusaha membebaskan diri. Di dekat mereka nampak 2 orang anak buah Pak Jamal sedang berdiri siaga dengan tongkat pemukul, sambil terus mengawasi kedua anak itu. Tapi bukan itu saja yang menyita perhatianku. Tidak jauh dari bocah kecil itu ada Mbak Giri yang duduk bersila di hadapan susunan sesaji dan bakaran dupa. Dia terlihat fokus dengan mata terpejam sambil komat-kamit. Sesaat aku dan Pak Maman saling pandang, seolah bertanya dalam diam apakah kami memikirkan hal yang sama. Sinting, sepertinya kedua bocah itu akan ditumbalkan. Ternyata itu maksud dari Pak Jamal meminta agar area proyek ini dikosongkan. Dia tidak ingin kalau sampai ada orang lain yang menyaksikan semua kegilaan ini. Rupanya cara ini mereka anggap sebagai solusi dari masalah yang selama ini membuat proyek jadi tidak kunjung rampung. Memang harus kuakui, gagalnya proyek ini sepertinya ada campur tangan dari para makhluk gaib penunggu wilayah ini. Mungkin mereka merasa terusik dan terganggu ketenangannya. Tapi jalan pintas dengan cara menumbalkan 2 nyawa bocah yang tidak berdosa adalah cara keji yang tidak masuk akal dan jelas tidak bisa diterima. "Bagaimana ini Ton?" tanya Pak Maman. "Coba cari bantuan Pak, panggil kuli yang lain. Sementara itu biar saya coba menggagalkan ritual ini," sahutku memberi saran. "Jangan gila kamu, bisa celaka kamu nanti," sangga Pak Maman protes. "Insya Allah enggak Pak, kalau cuma 2 orang anak buah Pak Jamal itu mudah-mudahan bisa saya hadapi. Tapi saya khawatir mereka nanti menghubungi temannya yang lain. Makanya kita butuh banyak bantuan." Pak Maman sesaat terdiam, menimbang-nimbang saranku barusan. "Ya sudah, tapi kamu hati-hati ya, saya pasti cepat kembali," ucap Pak Maman sambil menepuk-nepuk pundakku, lalu mengendap-endap bergegas pergi. Kini tinggal diriku yang coba memikirkan cara dan mengukur diri, apakah aku sanggup untuk menghadapi kedua orang anak buah Pak Jamal yang berbadan kekar itu. Tapi hatiku mantap, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Aku siap mati di jalan kebenaran, seperti yang sering dikisahkan oleh Eyang Kakung padaku. Kisah heroik tentang para leluhurku terdahulu yang juga gugur dengan tujuan mulia. Bahkan beberapa dari mereka ada yang mati dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini.
Tiba-tiba terdengar suara Mbak Giri yang berkata lantang memberi perintah. "Habisi mereka," ucapnya sambil menunjuk kedua bocah kecil itu. Kedua anak buah Pak Jamal langsung siap dengan tongkat pemukul di tangan mereka. "Hentikan, sudah gila kalian!" teriakku lantang sambil keluar dari tempat persembunyian. Mereka semua terkejut dengan kemunculanku yang tiba-tiba. Sesaat Mbak Giri terlihat gugup, namun dia langsung bangkit dari duduknya, lalu berdiri sambil bertolak pinggang kemudian berkata lantang. Ada pahlawan kesiangan rupanya. Lebih baik kamu segera menyingkir, atau kamu akan ikut kami lenyapkan," balas Mbak Giri dengan nada angkuh. "Tua bangka keparat, punya ilmu tinggi malah dipakai untuk berbuat jahat, dasar goblok," hardiku tidak kalah sengit. Wajah Mbak Giri langsung berubah mendengar ucapanku yang merendahkannya. Begitu juga dengan kedua orang anak buah Pak Jamal yang terlihat tidak senang. Kalian berdua, cepat habisi dia, jangan buang-buang waktu," balas Mbak Giri kembali memberi perintah pada dua orang anak buah Pak Jamal. Keduanya pun langsung maju bersamaan dan dengan bernapsunya segera merangsek mengeroyokku. Ku coba meladeni mereka sebisaku, menahan dan menangkis setiap pukulan dan tendangan yang datang bertubi-tubi. Tapi karena kekuatan kami yang tidak berimbang, membuatku hanya mampu bertahan sebentar saja. Tidak lama kemudian diriku sudah jatuh tersungkur mencium tanah. Aku terbaring sambil memegangi perutku yang langsung nyeri akibat terkena kerasnya hantaman tongkat pemukul. Mereka langsung mendekatiku dengan tongkatnya yang siap terayun. La haula wala quwata illa billah. Hanya doa itu yang berkali-kali terucap dari bibirku yang pecah mengeluarkan darah. Salah satu lelaki itu menjambak rambutku dengan kasarnya, lalu mengayunkan tongkatnya menghantam kepalaku. Bak! Pandangan mataku seketika berkunang-kunang. Tubuhku terkapar terkulai lemas dengan darah mengucur deras dari pelipisku yang sobek. Samar-samar kulihat lelaki itu kembali berancang-ancang untuk mengayunkan pukulan pamungkasnya. Aku sudah pasrah. Rupanya di sini kisah perjalanan hidupku akan berakhir. Dalam ketidakberdayaanku menjelang ajal, hal terakhir yang kulihat adalah seringai sadis lelaki itu saat mengayunkan tongkatnya tinggi-tinggi. Disambung suara teriakan lantang. "Woi!" Lalu segalanya gelap. Aku terbangun di tempat lain. Kepalaku terasa sakit dengan perban yang membalut. Terlihat Pak Maman yang sedang berbicara dengan beberapa orang kuli pekerja. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Ton," ucap Pak Maman setengah berteriak kegirangan ketika melihatku siuman. "Saya di mana, Pak?" "Kamu ada di rumah sakit. Alhamdulillah kami datang tepat pada waktunya. Kalau enggak, waduh enggak tahu lagi saya. Tapi kamu enggak usah banyak gerak dulu. Nanti saja kalau sudah pulih. Kamu terluka cukup parah. Nekat juga kamu ya," balas Pak Maman sambil tersenyum. "Anak-anak itu bagaimana, Pak? Apa mereka selamat?" tanyaku kembali sambil memegangi kepala yang terasa terus berdenyut. "Tenang saja, mereka berhasil kami selamatkan. Mbak Giri dan kedua orang anak buah Pak Jamal juga sudah ditangkap polisi," jawab Pak Maman lagi sambil kembali tersenyum. Hatiku lega mendengarnya. Sebuah dosa besar telah berhasil kami cegah. Kembali ada rasa nyaman yang menjalar dalam dada. Rasa yang muncul setelah berhasil menolong sesama. Setelah beberapa hari akhirnya aku diperbolehkan pulang. Pak Maman yang tadinya ingin mengabari keluargaku di Jakarta segera ku cegah. Aku tidak ingin ibuku sampai tahu peristiwa yang dialami putranya. Aku tidak ingin membuat beliau jadi khawatir. Toh kini aku baik-baik saja. Hanya perban di kepala yang masih terasa amat mengganggu. Akhirnya aku diantar pulang ke tempat kos. Bu Ros yang sangat khawatir dengan keadaanku, lalu dengan setia merawatku bagi anaknya sendiri yang justru tidak pernah dimilikinya. Hingga akhirnya aku berangsur pulih. Aku yang tadinya berniat untuk segera kembali ke Jakarta, mati-matian berusaha dicegah oleh Bu Ros. "Tempat ini kan sudah disewa 3 bulan, masa belum genap sebulan Mas Katon sudah mau pulang?" ucapnya membujuk. "Iya Ton, santai sajalah, hitung-hitung liburan. Lawang gratis kok, tinggal molor aja," canda Pak Maman yang kebetulan mampir. "Proyek gimana kabarnya Pak?" tanyaku penasaran. "Proyek untuk sementara dihentikan, masih di garis polisi. Tapi walaupun nanti bakal lanjut, sepertinya pemborongnya bakal ganti. Lagi pula saya sudah nggak peduli, mau keluar saja. Siapa yang mau punya bos gila begitu? Bisa-bisa lain kali malah saya yang jadi tumbalnya." "Lalu kasusnya gimana?" "Berat Ton.
Paling yang masuk penjara cuma 2 orang anak buah Pak Jamal dan Mbak Giri saja. Kalau Pak Syam mana mungkin. Dia dengan mudahnya cari pengacara mahal supaya bisa lepas dari jerat hukum. Ya kamu tahu sendirilah dia siapa. Koneksinya itu loh, kelas kakap semua. Jelas Pak Maman. Aku tertegun. Pak Maman ada benarnya. Di dunia yang makin tua ini, uang dan kekuasaan bagi Tuhan yang mampu mengatur segalanya. Kebenaran dengan mudahnya dapat diputarbalikkan. Yang benar bisa jadi salah ataupun sebaliknya. Namun tiba-tiba ponselku berdering. Ada nama ibu yang muncul pada layar. Halo Ton, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan? Ucap ibu di seberang sana dengan nada khawatir. Iya bu, Katon gak apa-apa kok. Memangnya ada apa? Kok tumben telepon segala? Kamu jangan coba nutup-nutupi ya. Ibu sudah tahu semuanya dari Pak Maman. Seketika pandanganku beralih pada Pak Maman yang langsung nyengir sambil mengangkat bahu. Pokoknya, kamu cepat pulang. Ibu khawatir sama kamu. Ucap ibu lagi. Iya bu, nanti Katon pulang. Ibu tenang saja ya, Katon gak apa-apa kok. Balasku lalu menutup pembicaraan telepon. Maaf Ton, kemarin ibumu telepon. Rupanya instingnya sebagai seorang ibu terlalu kuat. Saya gak mungkin bohong sama ibumu. Ucap Pak Maman langsung menjelaskan tanpa kuminta. Aku maklum, lagi pula urusanku di sini sudah selesai. Dengan terpaksa aku pamit untuk pulang besok kepada Bu Ros yang terlihat masih tidak ikhlas. Malam harinya aku langsung sibuk membereskan semua barang bawaanku yang tiba-tiba jadi menumpuk akibat ditambah banyaknya oleh-oleh yang sengaja dibelikan oleh Bu Ros. Namun di tengah-tengah kesibukanku, mendadak kembali kurasakan getaran itu. Ini apalagi? Sesaat aku terdiam, menyapu pandangan ke sekeliling ruangan dan akhirnya muncul sesosok bayangan di sudut sana. Diana hadir dengan wujud yang lain, wujud yang sempurna. Dia terlihat amat cantik. Dia menatapku dengan tatapan mata hangat yang memancarkan rasa bahagia. Dia tersenyum seolah mengucapkan salam perpisahan. Lalu perlahan wujudnya makin menipis dan akhirnya menghilang. Selamat jalan Diana. Semoga kamu tenang di alam sana. Batinku berucap lirik. Besokan harinya aku berpamitan pada Bu Ros yang tidak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih sambil menangis. Dia memelukku erat. Perjumpaan kami yang terbilang singkat, rupanya telah memberikan kesan yang mendalam pada dirinya dan juga diriku. Dia pun tidak henti-hentinya melambaikan tangan sambil berpesan agar lain kali aku berkunjung lagi. Mengiringi kepergianku meninggalkan halaman rumahnya di antar mobil Pak Maman. Sesampainya di Jakarta, panggilan ponsel berdering dari Mbak Susi, sang sekretaris, mengabarkan kalau aku diminta untuk segera menghadap Pak Syam. Besokan harinya aku pun segera menemui Pak Syam yang telah menunggu di ruangannya bersama Pak Jamal yang terlihat sinis menyambut kehadiranku. Dan sudah kuduga, dia menyerahkan surat pemutusan hubungan kerja beserta sejumlah uang tutup mulut yang langsung kutolak mentah-mentah. Aku tidak sudi menerima uang dari penjahat. Bukannya aku munafik, aku jelas membutuhkan uang, tapi aku tidak mau menikmati uang dari hasil perbuatan menghalalkan segala cara yang tercemari dosa. Dan di hari itu juga, Pak Maman rupanya mengalami hal yang sama, tapi aku percaya dia akan baik-baik saja, seperti halnya diriku. Walaupun diriku tidak sekaya Pak Syam, tapi aku bahagia punya sahabat seperti Pak Maman dan juga keluarga, yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Ajaran kebajikan yang kuterima sejak kecil, terlalu berharga bila harus dilanggar demi sejumlah uang dan kedudukan. Dan sejumlah ajaran mulia ini akan kuwariskan kepada anak cucuku kelak, seperti yang telah dilakukan oleh para leluhurku sebelumnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.